Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanu Alif Ramadan dari kelas 12 di KJ1 nomor absen 11. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan menyebutkan apa saja sih hak-hak dan kewajiban seorang siswa pada masa pandemi COVID-19 yang tentunya sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran PKN. Nah, kebijakan pemerintahan pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang proses belajar mengajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 telah dikeluarkan. Pemerintahan pusat telah resmi menetapkan pembelajaran secara mandiri di rumah untuk seluruh pelajar. Kebijakan ini guna untuk meminimalisir kegiatan yang mengundang kerumunan dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, kita nih sebagai seorang siswa atau pelajar yang juga sebagai masyarakat pada negara yang membentuk kebijakan tersebut juga menjadi kewajiban kita untuk mentaati dan melakukan kebijakan tersebut. Nah, kembali ke topik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja hak-hak dan kewajiban seorang siswa pada masa pandemi seperti ini. Ya, yang pertama, kewajiban. Kewajiban seorang siswa pada masa pandemi seperti ini tidak jauh berbeda dengan kewajiban-kewajiban pada saat pembelajaran di sekolah dulu. Berikut beberapa kewajiban siswa pada masa pandemi seperti ini. Ya, yang pertama, mengikuti proses pembelajaran. Kalau ini sih wajib sewajib-wajibnya. Karena apa? Kita semua sebagai seorang siswa bertujuan untuk mencari ilmu dari proses pembelajaran yang berlangsung atau pembelajaran yang dilakukan. Contohnya melalui media WhatsApp. Kalau masa pandemi kan saat ini kan melalui media WhatsApp, Google Meet, atau Classroom dan yang lainnya. Yang kedua, ya absen tepat waktu. Siapa nih yang di sini masih saja ketiduran atau terlambat absen saat pagi hari? Absen tepat waktu juga merupakan penghormatan untuk guru loh yang melakukan pembelajaran pada saat pagi hari atau memulai pembelajaran pada saat pagi hari. Dan ya, yang ketiga, menghormati seorang guru. Nah, ini yang paling penting. Contohnya, jika guru memberikan pertanyaan, sebisanya kita menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, ya mungkin kita bertanya apa yang kita belum paham. Jangan didiamkan seorang guru. Kalau didiamkan, itu berarti tidak menghormati seorang guru. Nah, contoh yang kedua, yakni mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini juga termasuk penghormatan untuk guru ya. Kemudian contoh penghormatannya lagi yakni menjawab salamnya pada saat pagi hari atau saat mulai pembelajaran. Ini sepele tapi juga penting ya, kita harus menjawab salam dari seorang guru tadi. Kemudian mungkin itu saja dan masih banyak kewajiban-kewajiban yang lainnya bagi seorang siswa pada masa pandemi seperti ini. Nah, kita lanjut aja ke apa saja hak-hak sebagai seorang siswa pada masa pandemi seperti ini. Berikut hak-haknya. Oh iya, lagi-lagi hak-hak seorang siswa pada masa pandemi seperti ini tidak jauh dengan hak-hak seorang siswa pada saat pembelajaran di sekolah dulu. Berikut hak-haknya. Ya, yang pertama, berhak memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, berhak mendapatkan penjelasan dari seorang guru. Yang ketiga, berhak bertanya jika ada yang kurang paham. Dan yang keempat, diperlakukan sama di mata guru-guru. Nggak boleh yang satu
dibaik-baikin, yang satu enggak, itu enggak boleh. Nah, itu saja mungkin, dan banyak lagi hak-hak siswa, hak-hak bagi seorang siswa pada masa pandemi seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari hak-hak dan kewajiban bagi seorang siswa pada masa pandemi seperti ini. Nah, pada masa pandemi seperti ini, saat keluar susah, saat keluar ada batasnya. Pembelajaran di rumah, apapun di rumah. Nah, maka dari itu marilah atau ayolah kita membuat dunia belajar yang baru kita ini menjadi dunia belajar yang sangat nyaman, mudah dipahami, teratur, dan asik untuk dilakukan dengan syarat melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang siswa untuk mendapatkan hak-hak kita juga sebagai seorang siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.